Assalamualaikum teman-teman. Oke, dalam video kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana mengassembly atau kelengkapannya untuk solar home system. Oke, cekidot ya. Sorry, saya akan setting dulu. Oke teman-teman, kalau kita mau membuat solar home system, kita harus memiliki kelengkapannya sebagai berikut. Ini namanya solar charger controller. Kapasitasnya beragam dari mulai 10 ampere, 20, 30 dan seterusnya. Yang saya pakai ini solar charger controller 10 ampere, modelnya ada USB 5 volt. Kemudian box ini saya desain untuk sebagai rumah aki, rumah baterainya, dan sudah saya assembly memakai push button atau tombol dan juga soket untuk lampu-lampu. Bentuknya bisa beragam, boxnya bisa beragam, tapi overall dia pasti ada saklar dan biasanya ada soket-soket juga. Oke. Kemudian apalagi? Semoga teman-teman kelihatan nih di solar charger controller ini ya, pertama standarnya ada soket atau ada terminal untuk panel surya. Lengkap sekali, ada polaritas plus minus, yang mana nanti panel suryanya kita masukkan, dan ini kebetulan sudah saya mounting. Panel surya yang saya pakai sebesar 20 WP itu untuk menyalakan 3 buah lampu. Kabelnya kita pakai mungkin minimal 2 kali 0,75 teman-teman. Kemudian ada baterai. Nah, baterainya ini saya udah hubungkan seperti ini, speknya 2 kali 0,75. Kemudian ini adalah power atau lampu, beban lampu, yang mana saya sudah install, dikeluarkan sebagai bentuknya soket yang diputus arusnya oleh saklar. Oke teman-teman, sekarang kita coba assembly ya. Controllernya saya sudah hubungkan kabel baterainya. Kita coba connect baterai yang saya pakai ini 20 Ah. Controller 10 ampere ini cukup untuk mengakomodir panel surya sebesar 100 WP. Kebetulan yang saya pakai ini sekarang 20 WP teman-teman. Nah, di setiap panel surya pasti memiliki spek seperti ini. SP20 artinya 20 watt. Peaknya atau peak itu ketika matahari sedang terik-teriknya, dia akan mengeluarkan 20 watt dengan tegangan 12 volt. Kemudian ini tertingginya ada informasi dibilang 21 volt. Ampernya sampai dengan 1,6 ampere. Artinya kalau 20 watt itu 12 volt dikali 1,3 ya. 12 volt dikali 1,3 ampere. Jadi kira-kira ketika matahari kondisinya terik, dia akan menghasilkan sebanyak 20 watt pada tegangan 12 volt. Ampernya kurang lebih 1 sampai dengan 1,3 ampere. Semua panel surya biasanya ada spesifikasinya, jadi kita bisa lihat. Kemudian selain spesifikasi, pasti di belakangnya itu atau berkorelasi spesifikasi itu dengan ukurannya. Semakin besar pasti wattnya semakin besar juga. Kemudian ini ada lampu. Lampunya ini lampu DC 12 volt DC, wattnya beragam dari mulai 2 watt, 3 watt, 5 watt, 7, 9 dan juga lebih besar lagi. Tapi kalau bulb itu umumnya paling besar 9 watt. Mungkin kita nemu juga pada penerangan jalan umum bisa sampai dari mulai 25, 30, 40 dan 60. Oke teman-teman, kita coba assembly. Ini lampunya udah saya kasih fitting kabelnya cukup 2 kali 0,5. Saya sudah assembly dengan ini namanya jack atau terminal atau soket ya kita bilang, atau jack. Positifnya selalu yang tengah ya teman-teman.
coba masukkan. Oke, soketnya sudah saya install. Kemudian kita akan coba connect baterainya. Kita coba taruh di luar dulu ya untuk mengontrol. Mungkin kita perlu tools di sini, standar tools bisa obeng karena tergantung bautnya. Ini kebetulan baut plus. Oke, saya coba install. Untuk menginstal baterai ini diperlukan koneksi yang fit ya, artinya kalau bisa kontaknya itu benar-benar kuat dan juga pasti. Diusahakan semua yang kontak terhadap baterai itu baik spoonnya ataupun bautnya itu baiknya tidak berkarat ya teman-teman, karena kalau berkarat itu menyebabkan losses atau kita bilangnya rugi-rugi, sehingga baterai itu yang tadinya tegangannya tinggi atau baterainya isinya masih banyak, dengan adanya korosif nanti daya baterainya berkurang alias bad contact gitu, seolah-olah ada lapisan yang mengoksidasi sehingga tidak bisa full kontak dengan alat. Ini bautnya nggak ada, pakai apa ya? Ini aja deh. Ini contoh yang kurang baik tapi bisalah dipakai untuk sementara. Hitam negatif, merah positif, standarnya seperti itu. Kemudian kita lihat teman-teman, pada controller langsung terdeteksi tegangan dari baterai. Sementara itu pada display dari panel surya belum terlihat ada charging, atau panel suryanya harus kita keluarkan, dipanaskan kena matahari. Saya akan coba keluarkan dulu ya. Oke, kita lihat detail 12,5 volt. Saya pakai 12 volt 17,2 ampere ampere hour. Oke, panel suryanya kita keluarkan dulu. Cukup kita panaskan, mungkin karena suasananya mendung, mataharinya masih malu-malu. Kita coba di sini dulu apakah sudah charging atau belum. Mataharinya nggak terlalu terang ya teman-teman ya, tapi kita coba deh. Oke. Oh, ternyata pada controller terdapat lambang panel surya, artinya panel suryanya sudah bisa mencharging. Nanti kita coba ukur ya tegangan di panel suryanya berapa. Oke, saya akan kembalikan lagi posisinya. Oke, tegangan dari baterai sudah masuk, kemudian lampunya saya sudah connect. Kita akan coba nyalakan. Oke teman-teman, ini nyala. Jadi kalau teman-teman mau instalasi solar home system atau panel surya untuk penerangan rumah, teman-teman minimal harus punya panel surya, controller, dan baterai. Untuk saklar ini opsional. Saklar ataupun box itu opsional, bisa jadi macam-macam modelnya. Oke, saya coba ambil dulu USB charging. Ini karena ada USB outputnya 5 volt untuk charger handphone. Dan juga kita coba tes di avometer berapa keluaran dari tegangan panel suryanya. Oke, kita coba di sini. Kalau teman-teman lihat ada lambangnya. DC itu garis, bawahnya titik-titik. Kalau AC itu seperti cacing. Seperti cacing tidur atau seperti lambang tak hingga. Itu artinya AC. AC itu kalau pada alat ukur saya maksimal 450 volt. Tegangan rumah 220 volt yang standar kita punya. Kemudian ada juga lambang DC-nya. DC-nya maksimal 600 volt. Saya akan pindahkan modenya dari off ke DC. Oke, kita ukur ya. Positif, merah, negatif, hitam.
Oke, kita bisa lihat 12 ke 13 volt. Alat ukur saya ini kurang presisi, tidak ada 0 komanya atau desimalnya. Kemudian kita coba ukur input dari panel surya. Yang merah sebelah kiri positif, yang negatif hitam sebelah kanan. Oke. Nah, kita lihat tegangannya sudah mencapai 12 volt, lari ke 13 volt di cuaca mendung seperti ini. Akan tetapi arus yang mengalirnya masih sangat kecil karena tegangannya boleh jadi 12 volt tapi ampernya masih 0, belum sampai dengan 1 ampere. Oke, kita coba charger ke USB ya. USB ini kita pakai apa ya chargernya? Oke, kita coba pakai apa ya? Pakai Android tidak. Oke teman-teman, mungkin ini nanti kita coba karena handphonenya dipakai, kita nggak bisa lihat dia charging atau enggaknya. Saya akan coba cari handphone dulu ya. Oke, tunggu. Sorry, lupa nggak mempersiapkan. Nah, kita plug in. Kita coba lihat apakah chargingnya masuk 5 voltnya. Charging USB ini sekarang rata-rata sangat dibutuhkan karena dimanapun kita komunikasi biasanya harus tetap berjalan ya, dan charger USB ini atau opsi solar charger controller yang mempunyai opsi USB itu sangat populer sekali. Kapasitas aki dan juga panel surya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya teman-teman, tentang energi balance system atau metodologi cara menghitung bagaimana sih konsumsi dan juga produksi listrik terhadap konsumsi listriknya. Oke, ini kita lihat persentasenya sudah ngecas ya, masuk chargingnya. Kita coba unplug. Oke, good. Baik teman-teman, demikian sharingnya, semoga manfaat. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung direct message ke saya. Jangan lupa klik like-nya, kemudian follow juga YouTube-nya Energi Kreatif Tapos Depok, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. See you.